Ya, kembali yang disorot jangan profesinya tapi itu karakter orangnya saja, itu oknum. Ya, itu Oknum. oknum. Ya. Nggak boleh sebut karakter. Dan bersama kita ada Dr. Tom dan juga Dr. Niko. Niko. Dr. Tom ini dokter ahli saraf, spesialis saraf. Kalau Iya, Dr. Niko masih dokter umum. betul. Kalian berdua melihat kasus-kasus ini bagaimana? Dari aku dulu ya. Yang pasti kaget ya, shock banget dan bikin mencoreng pastinya nama baik dokter. Dan ini jadi PR kita juga nih, dokter-dokter yang lain juga untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya nggak semua dokter kayak gini. Bahkan banyak dokter yang masih bagus gitu loh. Yang Lebih masih banyak yang bagusnya sebetulnya. Iya dong. Dan juga aku sih berharap semoga media sosial juga mengangkat dokter yang bagus-bagusnya juga. Jangan bukan hanya karena hal ini diangkat-angkat terus sehingga jadi citranya malah makin jelek gitu harapannya. Walaupun kenyataannya ada yang seperti itu. Betul, makanya ini kita bisa semoga bisa meluruskan dan bisa meyakinkan kepada masyarakat biar bisa lebih yakin bahwa nggak semua dokter tuh kayak gitu kok. Oke, Gitu, Kak. Dr. Tom gimana? Ya, Kok bisa seperti ini ya dok? Ya pertama-tama sih saya turut berduka ya bagi keluarga korban sudah sakit, tiba-tiba harus mendapat perlakuan yang seperti itu dari dokter-dokter. Itu sangat disayangkan sih ada oknum-oknum yang tega melakukan kelakuan-kelakuan seperti itu yang tidak terpuji. Ya balik lagi seperti yang dokter Niko bilang, di Indonesia itu banyak sekali dokter-dokter yang tulus, yang siap untuk melayani pasien-pasien yang sedang sakit dan memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, dari berita-berita ini ada efeknya nggak? Misal orang-orang jadi sungkan untuk memeriksakan diri ke dokter. Ada efeknya nggak dari obrolan teman-teman? Kalau dari sejauh ini sih karena citra yang baik dari rumah sakit dan teman-teman sejawat yang lain juga masih dapat dipercaya, sejauh ini masih belum berkurang sih. Betul. Nyatanya juga selama pengalaman pribadi setelah kejadian ini, alhamdulillah dari kepercayaan pasien di rumah sakit kita masing-masing tuh masih aman ya Kak ya. Dan semoga nggak sampai ada pasien yang kayak gimana-gimana. Cuman mungkin bisa lebih mengingatkan aja ya kalau emang ada beberapa pasien yang panik mungkin bisa mereka lebih aware aja kalau mereka nggak nyaman boleh kok request. Misal kayak mereka minta dampingin perawat gitu, boleh. Hak pasien itu apa saja sebetulnya? Salah satunya ya itu ya, dia boleh membawa pendamping, tapi namun apabila nggak ada pendamping, kalau memang dilakukan pemeriksaan yang sensitif gitu ya, itu bisa hak sebagai pasien tuh minta ke dokternya, boleh nggak aku didampingin sama perawat Istrinya cewek kalau gitu. istri kamu cantik, kawal deh. Ya, soalnya dokter juga ada buaya darat kan. Kenapa tiap ngomong gue darat itu terus? Kena lagi. Awain lagi lu. Tapi intinya pasien punya hak untuk menolak tindakan juga bisa. Boleh sebenarnya. Mana menolak udah dibius. Oh iya juga. Yang kasus itu ya, yang USG itu kan sebetulnya dia bisa Iya, jangan kenapa dok. dia diam saja ya? Jadi sebenarnya Bang, Gini-gini kok masih diam gitu loh. Kalau menurut saya, kalau menurut pendapat saya pribadi ya. Halo gitu. Halo. Jangan-jangan Saat dia halo. oke juga. Halo, maksudnya halo. Jadi gimana? Halo gitu. Kalau menurut pendapat aku pribadi, mungkin sebagai kita POV-nya sebagai korban dulu nih. Nggak semua korban itu sebenarnya berani speak up Kak. Ketika dia dilakukan pelecehan seperti itu, nggak semua wanita itu kuat untuk bilang nolak. Apalagi posisinya mungkin lagi dalam keadaan genting seperti itu. Mungkin dia ketakutan, dengan reaksi ketakutan dia cuma bisa diem. Kebingungan, ini Kebingungan, apa? dia panik gitu kan. Makanya kita nggak bisa ngejudge sebagai seorang korban juga. Kita harus melihat posisi sebagai POV-nya juga gitu loh. Makanya setelah dari itu kejadiannya, untung ya dia speak up setelah kejadian. Dan ada rekaman CCTV Dan itu sebagai ternyata bukti yang bagus tidak hanya banget. dia sendiri, banyak juga yang lainnya katanya. Katanya sih seperti itu ya Kak. Jadi ya kita nggak bisa ngejudge seorang korban juga. Jadi kita pasien itu bisa ngomong, saya bisa dampingi atau suster bisa nggak dampingi saya gitu? Bisa, boleh banget. Dan biasanya kalau sebelum kita melakukan pemeriksaan juga kita ada namanya informed consent. Jadi itu persetujuan antara dokter dan pasien dulu. Contoh, ini sebentar saya akan menyuntikan ya. Nanti kira-kira setuju nggak nih? Oh ya dok boleh. Nah itu namanya kan informed consent. Dan kita juga bertanya ini obatnya apa yang dimasukkan itu boleh bertanya gitu kan? jelas. Dan kewajiban dokter menjelaskan sebetulnya. Benar, jadi setiap dokter tuh kita itu wajib menginformasikan kepada pasien mengenai tindakan-tindakan yang kita lakukan. Terlebih pemeriksaan-pemeriksaan yang membuat pasien tidak merasa nyaman seperti membuka baju atau pemeriksaan-pemeriksaan yang rentan menyebabkan nyeri kayak misalnya kayak dicubit atau apa itu
kita perlu menginformasikan kepada keluarga ataupun kepada pasien. Oke. Ini kan yang tersebar pasien mendapatkan perlakuan kurang baik dari dokter. Tapi pengalaman dokter pernah nggak mendapatkan perlakuan kurang baik juga dari pasien? Kalau dari pasien sejauh ini nggak pernah ya, cuman mungkin ada beberapa yang kisah nyata ini lah ya. Jadi dia datang ke IGD pas aku lagi jaga IGD, ternyata dia nggak sakit. Cuma dia pura-pura sakit biar ketemu aku. Modus. Pernah. Itu mah Cuman gue, aku jadinya lebih ke seneng aja, happy. Aku tetap kayak ya apresiasi lah. Mungkin dengan cara seperti ini dia bisa ketemu. Tapi akhirnya aku edukasi lagi baik-baik. Bahwasanya kalau IGD itu untuk pasien yang genting, jangan lagi kayak gini ya, maksud aku gitu. Ya udah, itu sih mungkin kejadian yang paling kocak. Oh dokter tuh ada pengalaman gimana? Kalau saya sih paling sebatas pasiennya itu minta nomor WhatsApp aja. Biasanya sih modus-modusnya di situ, Bang. Oh gitu. Jangan panggil abang dong. Panggil apa? Panggil apa deh? Aja Irfan. Tapi ini kan sebagai dokter dan konten kreator seberapa penting sekarang kan dokter keren-keren nih kayak begini nih penampilan itu buat seorang dokter dan plus konten kreator. Ini aja buat Bang Hotman aja lihat tuh. Cila. Kalau pengacara tuh standarnya Bang Hotman harus bling-bling harus segala macam. Kalau ini udah konten kreator, pengacara, bisnis jujur deh. kreator. Kenapa tuh? Lu juga manusia normal kan? Normal tuh. Kuliah fakultas kedokteran tidak merubah sifat manusia kan? Oh enggak. Tetap kau suka yang cantik kan? Suka dong, Bang. Ah itu dia tuh. Ini bagaimana kalau Lagi menolak arahnya tuh kemana? Kiri. Ya ini arahnya itu bahwa memang dokter itu manusia normal. Iya. Datang wanita cantik, ya. Apalagi dokter kandungan, aku nyesal kenapa gua kan dokter kandungan. Iya. Ya maksudnya jadi dokter kandungan kan bagus niatnya menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Jadi persentase ada godaan itu banyak gitu loh. Betul. Ya karena kalau saya kan berhadapan dengan dokumen tiap hari. Jauh lebih sedikit godaannya dibanding dengan mereka. Sementara mereka juga manusia normal. Oke. Itu akan terus-menerus ada terjadi. Cuma makanya perlu sanksi yang lebih keras, itu aja. Itu pentingnya iman dan juga profesionalisme kalian. Nah. Justru malah menurut aku ya Bang, ketika kita pendidikan, itu tuh kita diajarin bukan cuma ilmu doang, tapi dari segi etika, komunikasi. Pendidikan itulah yang ngebikin kita semakin growth. Gitu loh. Jadi ketika bertemu pasien, kita udah diajarkan sedari dini mungkin saat kita kuliah, apalagi pas kita lagi koas, residen gitu. Kita bertemu dengan pasien tuh udah jadi profesional. Tapi pasien cewek juga banyak yang genit. Ya itu tadi makanya Ada rumah sakit di Jakarta Selatan karena dokter kandungannya ganteng. Aduh, mak antri di sana jadi pasiennya. Ada. Ya itulah ya. Ya, lebih ke profesional sih di saat kita di lapangan. Kalau emang mungkin dia suka atau fans sama kita ya kita bersyukur aja. Tapi ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar, mungkin kita akan wanti-wanti. Dan kita juga berhak sebagai seorang dokter juga didampingin juga sama perawat. Gitu Boleh. Kan? Iya Harus boleh rata-rata. juga. Dokternya pun. Iya kalau Terus bisa. demiin saya gitu. Kalau Iya. dokter ada perawat, kalau Bang Hotman ada aspri. Itu dia, oke. Terima kasih sudah Terima kasih, bergabung dokter. ya. Terima kasih. Pemahaman ini. Oke, buat rakyat terima kasih banyak nonton kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi. Kira-kira bintang tamu siapa lagi ya besok di FYP. Makanya follow Instagram kami di FYP_Transsurjan tetap saksikan terus. FYP for your pagi. Sampai jumpa.